Ketika kami mempercayai Tuhan sebenarnya dalam hidup ini Bapa, maka kami akan merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Ketika kami diperhadapkan begitu banyak tantangan dalam hidup ini, kekuatan kami terbatas, tapi kami merasakan ada Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Pujian ini merupakan ungkapan hati kami ketika kami telah menikmati segala berkat-berkat-Mu dalam hidup ini. Demikian juga Tuhan, kami tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa Tuhan. Tapi hari ini biarlah firman-Mu yang menuntun kami Bapa. Firman-Mu yang membawa kami, menyertai kami dalam menjalankan kehidupan ini. Firman-Mu hari ini kiranya akan menguat dan meneguhkan pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah pada kami dan kami siap mendengar. Jamah hati dan pikiran kami hari ini, agar firman-Mu hari ini dapat tertanam, tersimpan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Hamba-Mu tidak sempurna ini, urapi hamba-Mu dengan kuasa. Beri akal budi hikmat serta pengetahuan yang tertanya padamu ya Tuhan, sehingga hamba dapat berkata-kata hari ini seperti apa kehendaki bagi kami hari ini Bapa. Dan biarlah firman ini memberkati kami, menguat dan meneguhkan kami semua, terlebihnya memberi harapan kepada kami. Terima kasih, doa dan ucapan syukur kami, dan kami minta berkat ini Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kita kurang lebih 1 tahun ya, bahkan sampai hari belum selesai juga. Tetapi juga kita melihat hari ini, bahkan kalau kita nonton berita, semakin maraknya juga. Tadi malam saya sampaikan kepada pelayan, ini tidak akan pernah berakhir. Dia akan berakhir kalau dunia ini berakhir. Tetapi saat ini kita butuhkan hanya pertolongan Tuhan, memberi kekuatan kita. Seperti pujian tadi mengatakan, agar kita dapat berdiri teguh di tengah-tengah badai ini, amin. Badai tidak akan pernah berakhir, selalu merebah kehidupan ini. Tapi jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita dapat berdiri teguh di tengah badai. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Karena kalau kita melihat Roma 12 ini terbagi 2 bagian. Ya, tetapi kita bagian pertama ayat 9 sampai ayat 13. Nasihat Rasul Paulus ya, para jemaat Tuhan di Roma. Roma 12 ayat 9 sampai 13. Kalau saudara menemukan alamatnya boleh katakan amin. Saya akan baca buat kita dulu di atas. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dalam saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sampai sekian. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang kita lihat di layar monitor kita hari ini, saya memberi tema untuk kita, yaitu kasih yang tulus. Nah, berbicara tentang kasih, kasih adalah tindakan, bukan hanya perkataan. Ya. Kalau orang berbicara tentang kasih, semua orang bisa berkata tentang kasih. Tetapi apakah semua orang bisa melakukan tindakan kasih itu?
Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa jangan pura-pura. Kalau kita melihat hari ini, dunia sedang menampilkan bagaimana kehidupan manusia pada umumnya penuh dengan kepura-puraan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahkan kita semua diberikan potensi kasih dari Tuhan. Bahkan itu harus diterapkan dalam kehidupan kita. Mengapa kita semua memiliki potensi? Karena Allah kita lebih dulu mengasihi kita. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tentu mewarisi kasih itu. Tetapi hari ini kebanyakan kasih pura-pura. Rasul Paulus melihat bahwa kebanyakan manusia itu memiliki kasih yang pura-pura, tidak memiliki kasih yang tulus dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini banyak orang yang hidup dengan kepura-puraan, tidak tulus ketika menolong orang lain, ya. Bekerja dengan pura-pura setia. Kalau ada bos, ada atasan, wah luar biasa dia setia, bagus kerjanya. Tapi kalau tidak ada bos, ada atasan, kerjanya agak santai sedikit. Ya mungkin kita juga merasakannya. Kalau ada komandan, ada atasan, wah kerjanya luar biasa semangat. Tapi kalau tidak ada, itu namanya bekerja dengan pura-pura. Kalau anak, ada orang tua kerja rajin, patuh di rumah, tapi di luar rumah kelakuannya tidak benar. Itu pura-pura kan. Depan orang tua baik dia, lembut dia, ramah dia. Di luar rumah kelakuannya parah, pura-pura. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahkan juga hari ini banyak juga orang melayani dengan motivasi-motivasi tertentu. Kalau untuk memberi keuntungan, kalau tidak memberi keuntungan saya tidak akan bisa. Dan terlihat sebenarnya kelakuannya itu jahat, karena dengan pura-pura. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kelihatannya seseorang itu suci, tetapi kenyataannya tidak. Itu fakta yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Maka dia memberi nasihat kepada jemaat di Roma, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lihat di sana kalimat tentang kata seru, kalimat seru yang disampaikan di sana. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, artinya bahwa kita sering hidup di dalam kemunafikan. Kita sering hidup dalam kemunafikan, bahkan sering memakai hidup ini sebagai topeng ketika kita berhadapan dengan sesama kita. Nah, Bapak Ibu di dalam Tuhan, Rasul Paulus menulis kitab Roma 12 ayat 9-21 ini, itu dibagi dalam dua bagian. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 ini berbicara mengenai hubungan kita dengan sesama. Kita orang percaya. Sedangkan ayat yang 14-21 berbicara tentang hubungan kita dengan sesama kita, termasuk yang belum percaya. Tetapi hari ini kita, bagaimana hubungan kita sesama dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan hari ini kita akan melihat dan berbicara apa yang Rasul Paulus katakan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, sebab kasih itu hanya kita teruskan dari Tuhan. Kasih itu kita teruskan dari Tuhan karena kita mewarisi kasih itu. Pertanyaan, benarkah kita mewarisi kasih dari Tuhan itu? Dengan kasih yang tulus yang ada dalam diri kita, yang kita warisi dari Tuhan, maka kita dapat melakukan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, kita melihat
Kasih yang tulus memampukan kita untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kasih yang tulus akan memampukan kita untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ayat yang ke-9. Kasih yang tulus seperti kasih Kristus itu akan membuat hati kita terjaga. Sikap hati kita tidak ternodai dengan berbagai macam kejahatan. Karena dalam diri kita telah memiliki kasih yang sesungguhnya yang sudah Tuhan wariskan kepada kita. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, melakukan yang baik bukanlah supaya dilihat orang. Banyak orang hari ini, maka harus katakan kalau orang berpura-pura dia melakukan kasih itu agar orang melihatnya, baik si A, si B baik, si Anu baik, ingin dipuji. Dan Rasul Paulus tidak ingin melihat orang-orang percaya seperti itu. Ketika dia melakukan kasih itu, dia mengasihi seseorang itu dengan kasih yang tulus. Kasih yang tulus membuat kita mampu melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bapak Ibu boleh renungkan baik-baik ya. Kalau kita memiliki kasih yang tulus, seberat apapun untuk kita lakukan, mampu kita melakukannya. Walaupun hal yang baik sulit kita lakukan. Memang Bapak Ibu, sesuatu yang baik sulit dilakukan, sangat sulit dilakukan. Tapi kalau kita memiliki kasih yang tulus, kita mampu melakukannya. Sesuatu yang benar sulit dilakukan, tetapi yang tidak benar mudah dilakukan. Sangat mudah dilakukan. Tetapi kalau kita memiliki kasih itu, kita mampu melakukan yang baik dan mampu melakukan yang benar. Apalagi itu di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan ayat ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang tulus itu kita dimampukan untuk menjauhi yang jahat dan dimampukan untuk melakukan yang benar. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bila kita menabur kebaikan kepada sesama, apa yang terjadi? Maka mereka akan mendoakan kita. Coba Bapak Ibu lakukan yang baik, misalnya saya sesuatu yang baik, semoga bagaimana dalam aman dan diberkati Tuhan. Seperti itu kan? Coba kalau saudara melakukan yang jahat terhadap sesama saudara, apa yang saudara terima? Sumpah serapah, kan? Mudah-mudahan celaka dia, katanya kan? Tetapi kalau kita dapat melakukan yang baik kepada sesama, pasti saudara akan mendapat doa dari sesama kita. Maka hal itu Rasul Paulus katakan bahwa kasih yang tulus itu dia memampukan kita untuk menjauhi yang jahat dan memampukan kita untuk melakukan yang baik. Maka jangan miliki kasih yang pura-pura. Nah, itu yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau jemaat Tuhan memiliki kasih yang tulus, maka dia mampu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Lalu yang kedua, kita bahas juga cepat hari ini karena poinnya agak banyak. Yang kedua, kalau kita memiliki kasih yang tulus, maka kita dapat melakukan mengasihi sesama sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat yang ke-10. Kalau kita memiliki kasih yang tulus, maka kita mampu mengasihi sama sebagai saudara dan mampu untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Kita orang percaya dipersatukan karena salib Kristus, karena darah Yesus. Jadi kita harus mengasihi orang
orang di sekitar kita sebagai saudara. Untuk mengasihi orang-orang sulit untuk kita lakukan, apalagi menganggap dia sebagai saudara kita. Orang percaya juga harus saling mendahului dalam memberi hormat. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, teringat waktu saya masih kecil dulu. Bahkan ini jadi kebiasaan saya sampai sekarang. Ketika masih kecil, kelas 3 SD, karena saya orangnya suka berdagang. Berdagang sayur kampung, sayur ladang. Berjual ke tempat orang laut. Orang Senganan kata Melawi bilang ya. Untuk beli buku, tulis. Jual tebu, jual daun ubi, pucuk ubi, jual buah timun, digendong, jalan kaki kurang lebih 3 jam, jadi PP-nya 6 jam. Kelas 3 SD. Saya tanya dengan Bapak, buatkan parang kecil untuk saya. Untuk apa? Untuk saya jalan. Saya mau beragi. Bapak bilang, sebesar apapun, setajam apapun parang yang kamu bawa, tidak menjamin kamu selamat. Dan tidak menjamin untuk kamu tenang, aman. Tetapi ada senjata yang membuat kamu aman dan tenang. Kamu harus dahulu memberi hormat kepada orang. Kalau di jalan kamu berjumpa dengan orang, kalau orang itu sudah tua, kamu panggil kakek dan nenek. Kamu sapa dia kek, nek. Kalau dia sudah mulai agak-agak belum tua, panggil dia om atau tante. Pasti dia senang, kasih senyum yang paling indah, yang tulus. Kalau itu pun sebaya, tua sedikit dari kamu panggil abang dan kakak. Dan yang muda kamu panggil adik. Saya berani jamin, semua orang akan suka. Dan kamu akan aman. Bahkan ini saya wariskan kepada anak-anak saya. Kita harus lebih dulu menyapa orang. Coba Bapak Ibu rasakan, kalau ketika berlintas dengan orang, berpapasan, jangankan oleh kasih senyum pun dah, apa dalam pikiran Bapak Ibu? Gaya kau, laga kau, sombong kau, bukan? Tetapi kalau Ibu lebih dulu senyum, walaupun nggak tahu namanya. Saya karena dibilang anak-anak saya, banyak benar teman bapaknya di pasar. Mudah benar bapaknya ke orang, apa susah? Saya bilang senyum, Pak, oh, tante, si senyum. Sangat senang sekali. Coba kalau Bapak Ibu, biarpun nggak kenal sama orang itu, ketika ketemu jadi dan menegur, om, tante, kakak senang nggak? Sangat senang. Apalagi kalau dia menyapa kita dengan kasih yang tulus. Salam dia memberi hormat. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan di Roma. Kalau jemaat Tuhan memiliki sikap seperti ini, memiliki kasih yang tulus, maka dia akan aman, baik-baik saja hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayat ke-10 ini betul luar biasa. Paulus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Coba kalau Bapak Ibu, kami sering anak-anak bawa ke atas, ya, buat teman-temannya, kalau temannya cuek dengan kami, Ibu Gembala katakan, aku nggak suka dengan dia. Kalau dia nggak sopan, aku nggak suka dengan dia. Nyapa kita nggak tulus. Bu Gembala suka katakan dengan anak-anak biasa bawa kawan ke atas. Kalau ketemu sama kami, kalau dia nggak tuh, Bu Gembala lebih dulu katakan, aku nggak suka dengan dia. Tapi kalau datang dia hormat, salam sama kita, dia tunduk, pasti senang kita, bukan? Nah, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ini yang dimaukan oleh Rasul Paulus. Kalau kita memiliki kasih yang tulus, maka kita mampu melakukan itu. Amin. Antara sesama kita, maka kita hidup dengan nyaman dan tenang. Tetapi kalau kita memiliki kasih yang pura-pura, kata Rasul Paulus katakan, tidak akan mampu. Apalagi untuk mendahului menghormati orang. Aku nggak punya kepentingan sama kamu, masa bodoh-bodoh amat, aku nggak kenal. Kan? Gak kenal aku dengan dia, bodoh amat. Tapi kalau orang beli kasih yang tulus, dia mampu menyapa. Pak, om, apa susah kasih senyum kan? Kadang-kadang saat jalan temu Pak D, kan? Bude gitu kan? Dia pun gak tahu namanya. Tapi orang senang sekali. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itulah gaya hidup jika kita memiliki kasih yang tulus.
Dan itu yang pertama yang harus kita miliki. Lakukan mulai dari hal yang paling kecil. Seperti mengucapkan terima kasih. Hal yang kecil kan? Terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, gaya hidup orang yang memiliki kasih yang tulus itu tentu akan membuat suasana nyaman, adem, ya. Sejuk rasanya, senang rasanya. Apalagi sama orang percaya. Ini kan harus Paulus katakan sesama dengan orang percaya. Kalau di antara jemaat di sini cuek satu dengan lain, bodoh amat. Kalau Pak Gembala cuek dengan jemaat, temu di pasar nggak mau negur. Tapi sekarang agak susah ya, karena saya susah kenal, karena hanya nampak mata saja. Tapi saya berusaha mengenal domba-dombanya. Saya dengan Bu Gembala katakan, Bu Gembala, Bapak kenal dah di depan tuh? Bu kenal. Kenal siapa itu? Tahu saya. Gaya motor dah tahu saya, gayanya. Merek motornya dah tahu semua saya, jemaat. Ya, tahu saya. Oh ini jemaat saya, tahu saya. Kalau di jalan tuh, baru lihat belakangnya, belum lihat mukanya belakang, udah tahu dia jemaat saya. Kalau saya bisa tegur dia, tegur dia. Kalau belum sempat, kalau dia laju, kadang-kadang, apa kalau klakson motor saya itu kan, kamu punya kata. Ada Bu Gembala, Allah, tidak usah masuk orang, seorang klakson aja jelek. Gak apa yang penting orang dengar, syukur gak dengar udah, kita kan. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan harus saling memberi hormat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kasih yang tulus akan memampukan kita memiliki kerajinan yang tidak kendor. Roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Rasul Paulus menekan di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Berarti kita harus milih kasih yang tulus. Kalau kasih yang tulus itu akan memampukan kita memiliki kerajinan yang tidak kendor. Di dalam kita beribadah, di dalam kita berdoa, di dalam kita melayani Tuhan. Kasih kita, kerajinan kita semakin semangat, tidak kendor. Ya. Kasih yang tulus membuat kita selalu bergairah, ya, dan bersemangat. Sebab kasih itu membuat kita terus-menerus haus untuk belajar dan melakukan firman Tuhan. Kalau kami seorang gembala tidak memiliki kasih yang tulus, apalagi kalau dioper ke pelayanan ke daerah Ulu, harus tinggalkan pelayanan, tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung halaman. Maka tidak sedikit orang yang tidak mampu melayani. Apalagi sekarang menjadi gembala, susah sekali orang menjadi gembala. Coba lihat di sekolah teologi ya. Sedikit orang yang mau menjadi pendeta, jadi gembala. Kenapa saya nggak tahu? Saya kalau suruh anak saya, kamu nanti S2-nya sudah MTH, dia marah dengan saya. Belum panggilan Pak, kata aja, saudara akan berkata panggil kamu jadi pendeta. Nah saya tua, dia kan ngomong dengan saya. Ya memang harus ada panggilan, ya. Ada respon panggilan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam, tetapi kalau kita memiliki kasih yang tulus, ya, maka kita mampu memiliki kerajinan tidak pernah kendor. Kalau dulu kita semangat melayani, sampai kapanpun kita tak melayani, amin. Kalau kita jadi jemaat yang setia, sampai kapanpun walaupun corona hari ini kan, tetap setia kita. Itu berdoa, baca firman, renungkan firman. Allah akan memuaskan kita dengan kebenarannya, sehingga roh kita menyala dan kita terus melayani Tuhan. Apa yang bisa kita buat? Lakukan itu. Hari ini saya senang sekali melihat ibadah kita sudah seperti biasa, sudah ada tamborin, ya. Semangat terus melayani Tuhan. Dan saya melihat juga jemaat Tuhan, kursi sudah penuh semua yang disediakan. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kasih yang tulus datang ke gereja, karena kita mengasihi Tuhan. Seperti tadi Saudari Siska katakan, kalau saudara datang ke tempat ini, melihat siapa yang tampil, melihat siapa yang khotbah, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara memiliki kasih yang tulus hari ini, kalau saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, maka saudara akan dipuaskan. Amin. Akan dipuaskan. Nah ini dia
Kalau kita memiliki kasih yang tulus, maka kita diberikan kerajinan yang tidak pernah kendor. Semangat kita. Bahkan kita memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ayat ke-11. Janganlah hendaknya kerajianmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, maka Rasul Paulus agar setiap orang percaya memiliki kasih yang tulus. Kalau hari ini kita belum memilikinya, mintalah kepada Tuhan, bukalah hati kita. Rasul Paulus menginginkan jemaat Tuhan di Roma, jangan ada satupun anak Tuhan, jemaat Allah, antara sesamanya memiliki kasih yang pura-pura. Tetapi Rasul Paulus ingin agar jemaat Tuhan memiliki kasih yang tulus itu, agar dia mampu memiliki semangat yang tidak akan pernah kendor dan memiliki roh yang senantiasa semangat dan bergairah untuk melayani Tuhan. Apapun tantangannya, walaupun corona hari, semangat ini tetap ada. Apa yang bisa kita buat, kita lakukan itu untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki kasih yang tulus, bukan pura-pura. Bapak Ibu dalam Tuhan, sesuatu yang pura-pura itu akan terlihat di buahnya. Dia tidak akan mampu bertahan. Dia tidak akan mampu berdiri teguh di saat badai. Yang pura-pura, maka Rasul tidak ingin. Walaupun badai begitu hebat, kalau kita miliki kasih yang tulus, kita mampu berdiri, mampu bertahan. Karena kita punya semangat yang tidak pernah kendor. Roh kita yang senantiasa menyala-nyala terus melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan itu untuk Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya, kasih yang tulus selalu bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ayat yang ke-12. Kasih yang tulus akan memampukan kita bersukacita dalam pengharapan. Hari ini, di situasi hari ini, mampu kita bersukacita. Apalagi bagi kata tadi, apalagi kalau sudah terpapar, ya, mampu kita bersukacita di saat badai seperti itu. Tetapi kalau kita memiliki kasih yang tulus, kita mampu untuk bersukacita. Bahkan kita mampu memiliki pengharapan akan pertolongan Tuhan. Bahkan kita mampu untuk bersabar di dalam kesesakan kita. Bahkan kita mampu untuk bertekun dalam doa. Tetapi kalau kita memiliki kasih yang pura-pura, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan pernah sabar. Kita tidak akan pernah bertekun. Bahkan kita selalu gagal dalam pengharapan. Kasih yang tulus membuat kita selalu bersukacita. Sebab yang menjadi objek aktivitas kita bukan diri kita sendiri lagi, tetapi Tuhan. Dan kita akan mampu mengasihi dan menolong sesama kita seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kasih yang tulus itu juga membuat kita terus bersabar dalam pengharapan dan dalam kesesakan, dan membuat kita terus menanti-nanti Tuhan dalam doa kita. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi kita harus sabar dan bertekun. Maka Rasul Paulus katakan, orang yang sabar dan bertekun hanya mampu dimiliki oleh orang yang memiliki kasih yang tulus. Tetapi orang tidak memiliki kasih yang tulus, dia tidak akan mampu bersabar, tidak akan mampu bertekun, bahkan tidak mampu hidup dalam pengharapan. Maka Rasul tekankan pada jemaat Tuhan di Roma, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Amin. Jangan pura-pura, miliki kasih yang tulus. Minta sama Tuhan, Tuhan aku ingin memiliki dan mewarisi kasih-Mu yang tulus itu. Tuhan telah membuktikan kasih yang tulus kepada kita. Dia tidak memandang rupa kita. Dia tidak memperhitungkan dosa dan perbuatan kesalahan kita. Dan Dia tidak membatalkan janjinya. Minggu kemarin saya sampaikan firman Tuhan. Masih ingat apa tema minggu lalu? Masih ingat tema minggu lalu? Iman,
Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun nubuatan Nabi Yesaya terlaksana 700 tahun kemudian, janji Tuhan menyertai kita tidak dibatalkan. Itu karena apa? Karena Dia memiliki kasih yang tulus. Dan Allah ingin kita mewarisi kasih itu, agar kita selalu bersuka cita dalam kesesakan, memiliki pengharapan, dan terus bertekun dalam doa. Apa Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini marilah kita merenungkannya baik-baik, agar di hari-hari yang sulit ini, dunia yang penuh gelora hari ini, hanya dengan kasih yang tulus kita mampu berdiri. Dan kasih yang tulus akan selalu membuat kita bersuka cita di situasi yang sulit seperti ini. Lalu yang terakhir, kasih yang tulus membantu orang lain, memampukan kita untuk membantu orang lain yang dalam kesesakan dan kekurangan. Hari ini mungkin Bapak Ibu banyak menerima bantuan ya, sembako, paket sembako. Walaupun belum mendapatkan semuanya, karena yang memberi terbatas dengan keadaan, tetapi niat orang yang memberi. Kami waktu awal corona kemarin banyak mendapat paket. Saya percaya mereka memiliki kasih yang tulus. Di masa pandemi bisa mampu untuk berbagi. Saya tahu mereka adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Bahkan kita semua hari ini, kita mampu untuk berbagi kalau kita bisa memiliki kasih yang tulus. Melihat saudara-saudara kita yang hidup kekurangan hari ini, yang berkesusahan yang sulit sekali. Kita diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Dengan kasih yang tulus, kita membantu sesama yang hidup dalam kesusahan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah nasihat firman Tuhan hari ini membuat kita semakin murni di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini akan terus membawa kita kepada jalan Tuhan inginkan bagi kita. Agar firman membuat kita sadar kenapa saya ada di dunia hari ini. Kenapa saya jadi orang Kristen. Kenapa saya jadi orang percaya. Tuhan ingin mewarisi kasih-Nya kepada kita. Tuhan ingin mewarisi kasih yang Dia bawa dari surga, diberikan kepada anak-anaknya, agar semua anak Tuhan memiliki kasih, bukan kasih yang pura-pura. Bahkan Allah tidak ingin melihat anak-anak Tuhan hanya berbicara tentang kasih, tetapi tidak melakukan kasih itu. Kami mengasihi Pak Gembala. Apa tindakan jemaat untuk Pak Gembala? Dukung Pak Gembala dalam pelayanan. Jangan biar Pak Gembala jalan sendiri, gitu kan? Kalau Pak Gembala mengasihi jemaat, doakan jemaat dalam pergumulan. Pak Gembala punya waktu jam doa, doakan jemaat. Walaupun tidak bisa kasih uang, nih uang, Pak Gembala tidak punya uang, tapi Pak Gembala punya doa untuk doakan semua jemaat Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan punya pergumulan, di Buletin sudah selalu diundang terus, punya pergumulan, sampaikan WA kan dengan Pak Gembala. Karena kasih yang terus memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan kita hari ini, jadi kasih yang tulus akan memampukan kita melakukan kebaikan. Setuju ya? Amin? Setuju. Kasih yang tulus memampukan kita melakukan mengasihi sama sebagai saudara. Setuju, amin? Kalau Bapak Ibu punya saudara, tentu Bapak Ibu mengasihi saudara-saudara. Saudara Bapak Ibu, saya punya saudara, saya sangat mengasihi dia. Saya bertanya bagaimana kabarnya. Walaupun orang lain, Bapak Ibu mampu menganggap itu sebagai saudara Bapak Ibu, walaupun dia orang lain, itu karena saudara milih kasih yang tulus. Bahkan kasih yang tulus akan memampukan kita melakukan rajin dan selalu bergairah dalam melayani Tuhan. Kalau saudara tulus mengasihi dan memiliki kasih yang tulus,
Apapun tantangan dalam pelayanan, saudara mampu melakukannya. Tadi malam saya sampaikan kepada tim pelayan, mari kita semua memiliki kasih yang tulus, maka kita mampu untuk melayani Tuhan. Karena melayani tidak ada gaji kan, jadi BPJ tidak ada gaji. Ya. Mari para BPJ, besok kita rapat. Miliki kasih yang tulus, kita bergandeng tangan membangun pelayanan tempat ini. Kita memikirkan bersama bagaimana kondisi pelayanan ke depan. Saya mengundang BPJ, kita semua besok bersama-sama rapat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, biar jangan semangat kita kendor, terus rajin kita melayani Tuhan. Amin. Dan kasih yang tulus memampukan kita untuk bersabar di dalam kesesakan. Hari ini kita semua tidak ada satupun, semuanya kita hidup dalam kesesakan hari ini. Kenapa sesak? Karena pakai masker. Sesak pakai masker. Sesak sekali. Intermezzo aja Bapak Ibu. Kita semua dalam kesesakan. Hari ini kita pakai masker. Saya kadang-kadang gurau dengan anak saya tak susah benar masker ini. Kenapa? Sesak napas aku, bisa napas aku. Bapak Ibu bayangkan kalau ada kesesakan, apalagi gaya hidup kita, perekonomian kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Tetapi kalau kita memiliki kasih yang tulus, kita mampu untuk bersabar. Saya yakin pertolongan Tuhan itu pasti ada. Pengharapan saya, Tuhan akan memulihkan ekonomi saya. Tuhan akan memulihkan keluarga saya. Tuhan akan memulihkan kehidupan saya. Dan Dia dimampukan untuk terus berdoa. Walaupun sulit, Dia mampu untuk bersyukur. Karena apa? Karena ada kasih yang tulus. Maka Rasul Paulus tidak ingin jemaat Tuhan memiliki kasih yang pura-pura. Kalau kasih yang pura-pura, dia tidak akan mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Apa Ibu kasih dalam Tuhan? Bahkan kasih yang tulus mampu untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Sehingga kita semua bisa memberkati banyak orang. Marilah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama dengan tulus, bukan dengan pura-pura. Saudara cepat untuk bangkit berdiri. Kita berikan pujian kasih yang sempurna. Dengan sikap berdoa kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu
berbicara kepada kita, dan Allah mewarisi kasih-Nya kepada kita. Bukan kasih yang pura-pura Tuhan berikan kepada kita, tetapi Tuhan memberi kasih yang tulus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan sudah berbicara kepada kita. Minta Roh Kudus akan memeteraikan firman Tuhan dalam hati kita masing-masing, agar jemaat Tuhan hari ini kita semua mewarisi kasih yang tulus dari Tuhan, kasih yang sempurna dari Tuhan, yang akan memampukan kita untuk berbuat baik. Bapa dan pujilah nama-Mu, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Walaupun kami secara manusia sulit untuk memahami, tapi kami punya Roh Allah yang memampukan kami untuk memahami isi hati Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, nasihat firman-Mu, ajaran firman-Mu, sehingga kami semua dapat hidup yang Engkau kehendaki bagi kami semua Bapa. Hamba-Mu sudah berbicara, tapi Roh-Mu akan terus berbicara kepada kami, sehingga kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.